Nama saya Ibrahim Haruna. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam dari kelas MPI 5F. Nah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk semata-mata karena memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen strategi dalam pendidikan. Dalam setiap kelompok itu memiliki 6 sub. Nah, jadi dalam kelompok yang saya akan bahas tapi memiliki 6 sub. Nah, langsung saja. Yang pertama manajemen strategi. Konsep manajemen strategi itu adalah pengertian manajemen strategi serangkaian keputusan dan tindakan mendasar bikinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua karyawan anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi itu. Lanjut, adapun pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif. Nah, secara umum pengambilan keputusan itu adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memiliki alternatif solusi yang ada. Adapun proses manajemen strategi. Nah, proses manajemen strategi ini melibatkan analisis strategi dan kinerja. Jadi langkah yang pertama itu perusahaan dalam proses ini adalah menganalisis lingkungan eksternal dan organisasi internalnya. Untuk itu menentukan sumber daya kapabilitas dan kompetensi utamanya. Analisis ini menjadi landasan strategi. Itu. Nah, adapun proses pengambilan keputusan menurut Ebing. Nah, yang pertama itu identifikasi dan diagnosa masalah. Nah, yang kedua pengumpulan dan analisis data yang relevan. Yang ketiga pengembangan evaluasi alternatif. Nah, yang keempat pemilihan alternatif terbaik. Nah, pemilihan alternatif terbaik adalah 5 implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil. Lanjut, tingkat strategi itu memiliki 3 secara umum pada level korporasi, subunit bisnis, tingkat fungsional. Nah, lanjut ke sub kedua atau ke poin ke teori kedua, karakteristik komponen dimensi dan proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Nah, di dalam dunia pendidikan itu memiliki strategi sebagaimana yang dijelaskan dalam materi ini adalah seni itu strategi itu manajemen strategi itu adalah seni dan ilmu pengetahuan yang merumuskan, memformulasikan, mengimplementasikan dan menilai keputusan-keputusan yang memungkinkannya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuan. Nah, menurut Ahmad Korni, karakteristik manajemen itu biasanya perencanaan berskala besar, itu yang pertama. Yang kedua, rencana strategi berorientasi ke masa depan. Yang ketiga, adanya keterlibatan pemimpin puncak dalam menyusun rencana yang strategi. Yang keempat itu hasil rumusan rencana strategi diimplementasikan melalui fungsi-fungsi manajemen. Nah, adapun komponen strategi dalam dunia pendidikan itu biasanya adanya komponen perencanaan strategi. Nah, lanjut, dimensi manajemen strategi itu dalam dunia pendidikan itu adanya dimensi keterlibatan manajemen puncak, adanya dimensi alokasi dan sarana dan prasarana. Lanjut saja
penelitian itu David mengatakan terhadap ada 3 tahapan dalam proses manajemen strategi. Perumusan strategi yang pertama, yang kedua implementasi strategi, yang ketiga evaluasi strategi. Lanjut kita ke sub ketiga, anatomi manajemen strategi. Strategi dalam implementasi ditentukan oleh tahap identifikasi lingkungan internal dan eksternal. Jadi itu adalah tahapan dari anatomi manajemen strategi. Biasanya evaluasi strategi. Hal tersebut disusun dari sistem lingkungan yang terdiri dari analisis lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan suatu sumber daya, kapabilitas dan kompetensi intinya. Dan eksternal, peluang dan ancaman yang dikenal sebagai SWOT ataupun pendekatan peran. Adapun tahapan evaluasi strategi adalah tahapan akhir dalam manajemen strategi. Lanjut, meningkatkan faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadikan standar yang sekarang, mengukur persentase, mengambil tindakan korektif. Lanjut ke materi keempat, atau sub keempat, analisis lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan dan internal merupakan lingkungan yang berada di dalam organisasi, lembaga atau lembaga pendidikan tersebut. Dalam analisis lingkungan internal dan eksternal dan internal memiliki faktor-faktor lingkungan. Biasanya pertama faktor internal. Yang pertama, satu, visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi. Yang kedua, strategi pencapaian tujuan. Yang ketiga, sifat dan jenis kegiatan. Yang keempat, jenis teknologi yang digunakan. Lanjut. Ini adalah lingkungan eksternal. Yang tadi kita bahas adalah lingkungan suatu internal. Yang ini kita akan bahas lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri atas unsur di luar organisasi lembaga yang sebagian besar tak dapat dikendalikan, berpengaruh dalam pembuatan keputusan oleh manajer. Misalnya faktor lingkungan eksternal, kebijakan pemerintah, sosial budaya, yang ketiga sosial budaya masyarakat, yang keempat perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Lanjut, kita masuk ke poin 5, judul ke-5, assessment of product market. Assessment for product market ini adalah penilaian bagi siswa dalam dunia pendidikan. Adalah penerapan berbagai cara dengan menggunakan berbagai alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik, atau ketercapaian kompetensi rangkaian kemampuan peserta didik. Itu adalah arti dari assessment of product market. Adapun ciri-ciri produk itu biasanya bahwa penilaian yang dilaksanakan dalam rangka mengukur berhasilnya pembelajaran peserta didik itu. Yang ketiga itu adapun perencanaan dalam penilaian produk siswa. Penilaian sebaiknya didasarkan pada sejumlah hasil kerja yang relevan dengan kompetensi yang diukur. Yang keempat itu penilaian pencatatan produk siswa. Anekdotal adalah catatan yang dibuat guru selama melakukan pengamatan terhadap siswa pada kegiatan belajar mengajar. Penilaian dan pencatatan produk siswa. Anekdotal adalah catatan yang dibuat guru selama melakukan pengamatan terhadap siswa pada kegiatan belajar mengajar. Penilaian hasil kerja produk merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan menggunakan untuk menghasilkan suatu kerja praktik atau kelihatan eksternal, kualitas eksternal dan suatu merekomendasikan teknik penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau cara analitik. Lanjut kita ke kelompok 2. Lanjut, yang pertama, poin pertama
dukungan kompetensi dan analisis biaya perencanaan strategi dalam pendidikan. Nah, agar sebuah lembaga pendidikan atau dalam hal ini sebuah sekolah mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain, maka jalan satu-satunya adalah dengan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan mutu pendidikan di sekolah itu. Nah, lebih lanjut dikatakan Usman bahwa manajemen meningkatkan mutu pemilikan prinsip. Nah, pemilikan prinsip ini yang pertama, peningkatan mutu harus dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, peningkatan mutu dapat dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan yang baik. Nah, yang ketiga, meningkatkan mutu harus didasarkan pada data fakta baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, yang keempat adalah meningkatkan mutu harus berdasarkan dan melibatkan semua usaha unsur yang ada di sekolah. Nah, yang kelima, meningkatkan mutu memiliki tujuan bahwa sekolah dapat memberikan kepuasan kepada peserta didik, seperti orang tua dan masyarakat. Nah, strategi perencanaan pembiayaan dalam dunia pendidikan, sebuah pembahasan tentang pembiayaan dalam dunia pendidikan itu terlebih dahulu penulis membahas mengenai perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah instrumen pemimpin dan suatu proses sebagai suatu proses yang membentuk apa yang dikehendaki suatu organisasi di masa depan dan bagaimana usaha pencapaiannya. Nah, adapun sekolah dapat memutuskan strategi perencanaan pembiayaan tepat untuk memenuhi kebutuhan sekolah, termasuk kebutuhan siswa. Strategi pembiayaan dapat diterapkan untuk melaksanakan kebutuhan siswa. Nah, kita lanjut ke poin 2. Dari kelompok 2, analisis teori manajemen strategi yang tepat dalam dunia pendidikan. Manajemen strategi itu memiliki proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyalur disertai penerapan cara melaksanakan yang dibuat oleh pemimpin dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk pencapaian tujuan. Nah, tujuan manajemen strategi itu biasanya memberikan arahan pencapaian tujuan organisasi, perusahaan. Nah, yang kedua, pembantuan pemikiran kepentingan beberapa pihak, organisasi perusahaan harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak. Yang ketiga, mengatasi setiap perusahaan kembali secara merata. Nah, adapun menurut Ferdi Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan strategi dan peluang oportunistis. Nah, lanjut ke poin 3, implementasi manajemen perubahan strategi dalam pendidikan. Nah, pengertian model manajemen strategi pendidikan itu, implementasi manajemen perubahan itu berawal dari pengendalian visi lembaga pendidikan itu. Lembaga pendidikan atau sekolah sudah ada misi, tujuan, kan, strategi awal yang logis untuk mencapai strategi. Karena situasi sekarang lembaga pendidikan dan kondisi dapat menghalangi strategi tertentu dan bahkan mungkin mendeter tindakan tertentu. Adapun berbagai kemungkinan formulasi dan implementasi strategi itu adalah hasil yang paling diinginkan oleh sekolah. Yang kedua, roulette, situasi di mana strategi yang diformulasikan sesungguhnya kurang baik. Yang ketiga, trouble,
situasi di mana strategi perusahaan sebenarnya diinformasikan dengan baik, namun strategi tersebut kacau dan tidak optimal. Nah, proses implementasi strategi pendidikan menganalisis perusahaan tahap pertama dalam proses implementasi strategi. Nah, lanjut ke poin 4, implementasi strategi manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Implementasi strategi manajemen di dalam dunia pendidikan itu, Well dan Pugar menjelaskan bahwa manajemen strategi itu merupakan serangkaian keputusan, informasi dan implementasi rencana dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Adapun poin 5, evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi strategi adalah proses manajemen mewujudkan strategi dalam bentuk program, prosedur, anggaran, serta pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. Evaluasi manajemen strategi pada pendidikan telah dilakukan melalui beberapa agenda-agenda yang telah dibuat atau dirancang untuk mendapatkan informasi dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Jenis dan ciri-ciri evaluasi pembelajaran dan melaksanakan evaluasi mutu pendidikan. Nah, meningkat informasi, penilaian informasi, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, peningkatan selektif, penilaian penempatan. Nah, lanjut proses atau lantasan evaluasi mutu pendidikan. Penyusunan rencana evaluasi hasil belajar, penginputan data, melakukan verifikasi data, pengelolaan dan menganalisis data, dan lain-lain. Lanjut kepada kelompok 3. Nah, poin pertama, tahap-tahap dalam manajemen strategi. Nah, merupakan sebuah proses yang terdiri dari 3 kegiatan, antara lain perusahaan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Nah, lanjut tahap-tahap manajemen strategi pendidikan. Yang pertama, strategi agresif. Yang kedua, strategi konservatif. Yang ketiga, strategi diferensif. Yang keempat, strategi kompetitif. Yang kelima, strategi inovatif. Yang keenam, strategi diversifikasi. Yang ketujuh, strategi preventif. Kita lanjut ke poin 3, sub ketiga, model Blackstone dalam manajemen sekolah. Nah, Blackstone merupakan suatu sistem manajemen strategi atau lebih tepat dinamakan strategic based responsibility action system yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan organisasi dan toko ukuran kinerja perusahaan tersebut. Adapun manfaat dari itu, misalnya menginteraksi strategi dan visi misi, memungkinkan manajer untuk melihat bisnis dan informasi perspektif, memungkinkan manajer menilai apa yang telah mereka investasikan. Nah, lanjut, kriteria Blackstone ini dapat mendefinisikan tujuan strategi. Setiap ukuran kinerja harus merupakan elemen dalam suatu hubungan sebab akibat. Yang ketiga, terkait dengan keuangan alternatif strategi perbaikan seperti peningkatan kualitas, pemenuhan kepuasan pelanggan, atau inovasi yang dilakukan harus terdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan. Lanjut ke poin 4, kesalahan dalam proses manajemen strategi. Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan
pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan tujuannya. Biasanya yang kita biasa dengar itu yang pertama perencanaan planning, yang kedua perorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengevaluasian. Adapun pengertian manajemen strategi menurut para ahli, manajemen adalah serangkaian keputusan dan tindakan. Biasanya strategi adalah suatu seni dan ilmu di perubahan dari perubahan. Lanjut ke poin 5, tujuan manajemen strategi dalam pendidikan. Evaluasi konsep manajemen strategi. Evaluasi konsep manajemen strategi, rencana strategi yang telah dirumuskan oleh organisasi berisi tentang pernyataan strategi yang siap dilaksanakan. Yang siap dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Satu organisasi biasanya itu ada tahap suatu strategi dipandang suatu evaluasi manajemen karena ada dua alasan, yaitu strategi sebagai rencana besar organisasi untuk mengatasi tantangan saat ini dengan sekaligus mencapai keberhasilan visi dan misi organisasi di masa yang akan datang. Dua, organisasi merupakan manajemen strategi menjawab perubahan dunia dan rangkaian meningkatkan kemampuan daya asing untuk meraih keberhasilan di masa mendatang. Adapun karakter manajemen strategi, misalnya manajemen strategi itu terwujudnya bentuk perencanaan berskala besar. Rencana strategi berorientasi ke masa depan. Visi dan misi organisasi menjadi acuan. Adanya perlibatan pimpinan puncak dalam penyusunan rencana strategi. Hasil perumusan rencana strategi diimplementasikan melalui fungsi manajemen. Definisi manajemen strategi ini adalah definisi manajemen strategi memiliki definisi bersifat multidimensional, yaitu dimensi waktu, dimensi internal dan eksternal, dimensi pandangan pendayagunaan sumber-sumber, dimensi multibidang, pengikutan manajemen puncak. Kelompok 4, lanjut ke kelompok 4, evaluasi konsep manajemen strategi. Konsep manajemen strategi itu, perkembangan itu strategi dikenal dengan istilah bisnis. Pemikiran tokoh-tokoh manajemen strategi tahun sebelumnya dapat disebut dengan rancangan hierarki manajemen strategi. Tingkat kompetensi disusun pada tingkatan tertinggi dalam rancangan strategi pengalokasian sumber daya. Strategi tingkat bisnis atau level di direktorat terkait di lingkungan Diknas. Strategi bisnis. Sekolah dapat bersaing dengan sekolah lain sehingga dapat menjadi daya pendorong mencapai dan mempertahankan keunggulan. Lanjut ke poin 3, strategi berbagai suatu proses dalam pendidikan. Strategi ialah suatu pendekatan yang disistematik begitu suatu tanggung jawab manajemen penggunaan organisasi mengkondisikan organisasi ke posisi yang dipastikan mencapai tujuan dengan cara yang akan meyakinkan keberhasilan berkelanjutan. Adapun langkah-langkah dari melaksanakan manajemen strategi, analisis. Yang pertama, analisis potensi dan profil. Yang kedua, analisis untuk mengidentifikasi. Yang ketiga, menetapkan visi dan misi. Yang keempat, menetapkan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kerja sekolah. Adapun proses manajemen strategi sebagai proses, ada 3 tahap pokok: merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi, mengendalikan dan evaluasi. Poin keempat, formulasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu.
adalah proses menetapkan program atau rencana yang dilaksanakan perusahaan, lembaga pendidikan, atau suatu organisasi dengan tujuan akhir yang diinginkan dicapainya serta cara yang akan digunakan mencapai tujuan akhir tersebut. Perencanaan strategi ada misalnya perencanaan strategi itu pengembangan visi misi dan tujuan, yang kedua mengidentifikasikan faktor internal, eksternal dan analisis SWOT dan lain-lain. Nah, pelaksanaan strategi menentukan kebijakan sekolah, memotivasi karyawan. Nah, adapun kontrak evaluasi strategi, memonitor seluruh hasil-hasil pembuatan dan penerapan strategi, mengikuti kinerja individu dan sekolah. Lanjut ke poin 5, manajemen strategi dalam pendidikan. Manfaat manajemen pendidikan adalah Ansof berpendapat bahwa manajemen strategi adalah suatu pendekatan yang sistematis bagi suatu tanggung jawab. Manajemen mengkondisikan organisasi ke posisi yang dipastikan mencapai tujuan dengan cara yang akan mencapai keberhasilan yang berkelanjutan dan membuat organisasi sekolah menjamin atau mengamankan format yang mengejutkan. Nah, adapun implementasi manajemen strategi dalam pendidikan, Short dan Hofer mengemukakan bahwa implementasikan dapat dicapai melalui alat administrasi. Yang kedua, struct yaitu siapa yang bertanggung jawab. Nah, proses yaitu bagaimana tugas dan tanggung jawab itu dikerjakan masing-masing personal. Nah, adapun manfaat strategi dalam pendidikan, manfaat strategi itu dalam pendidikan, prinsip manajemen strategi di dalam lembaga pendidikan adalah membantu lembaga pendidikan merumuskan strategi di dalam pendidikan yang lebih tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis, logis dan rasional pada proses pemeliharaan strategi pengelolaan pendidikan di era global yang terus mengalami perubahan. Lanjut kepada kelompok 5, poin 1, penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan seperti MBS. Nah, dalam satu model konsep birokrasi sebagai konsekuensi desentralisasi dan dunia pendidikan untuk menciptakan suatu bentuk sekolah masa depan yang lebih baik. Nah, tujuan MBS, pendekatan sistem seperti input, proses dan output harus digunakan untuk memandunya karena sekolah merupakan sebuah sistem hingga penguraian karena karakteristik MBS berdasarkan pada input, proses dan output. Nah, poin kedua, kelompok 5, efektif model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, adapun faktor-faktor mempengaruhi efektivitas organisasi. Organisasi terdiri dari struktur dan teknologi. Organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu efektivitas dan sebagai cara. Karakteristik lingkungan, aspek lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan mempunyai pengaruh. Karakteristik kerja merupakan sumber daya yang langka berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya ada di dalam organisasi. Oleh sebab itu, perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Adapun konsep dari sekolah manajemen sekolah berbasis MBS, otonomi, kemandirian, demokratif. Lanjut ke poin 4, perumusan masalah jangka panjang dalam strategi pendidikan dalam dunia pendidikan. Asesmen lingkungan eksternal, asesmen organisasi, perumusan tujuan khusus, menentukan strategi. Lanjut kepada kelompok 6,
Perumusan misi. Poin kedua, perumusan misi dan dalam pendidikan. Pengertian visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan realistis dan ingin mewujudkan dalam kurun waktu tertentu. Pengertian misi. Misi disusun sebagai kelanjutan dari visi dan pada intinya adalah sebagai pengembangan strategi aktivitas dan dalam suatu organisasi. Perumusan misi. Misi pendidikan. Dengan visi memiliki pendidikan misi pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka poin ini akan dibahas tentang perumusan visi dan misi pendidikan untuk aplikasi di dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Visi pendidikan, bukanlah fakta, melainkan gambaran pandangan ideal masa depan. Visi dapat memberikan arahan pendorong anggota organisasi, dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. Lanjut, menjembatani masa kini dan masa mendatang, menggambarkan realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik. Sifat tidak statis dan tidak hidup selamanya. Poin ketiga, lembaga strategi pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan. Lembaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bakal dari suatu asal mula akan menjadi suatu bakal bentuk wujud rupa acuan iklan badan organisasi yang mempunyai tugas jelas terutama dalam bidang keilmuan. Poin kelima, manajemen strategi sekolah dalam menghadapi persaingan mutu. Manajemen strategi. Suatu seni dan ilmu dari perbuatan, penerapan dan evaluasi. Keputusan strategi antara fungsi-fungsi memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa yang akan datang. Manajemen strategi sekolah sebagai proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengendalian berbagai keputusan dan tindakan strategi sekolah. Keuntungan manajemen strategi sekolah: kegiatan formulasi strategi, keputusan strategi berdasarkan kelompok, keterlibatan pegawai dan memformulasikan keputusan. Adapun tahap dalam manajemen strategi, pengembangan visi misi dan tujuan, analisis SWOT, perencanaan jangka pendek, menengah, dan lain-lain. Meningkatkan mutu pendidikan, derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis. Lanjut ke potensi mutu pendidikan, kesalahpahaman dan motivasi siswa, kemampuan guru profesional dan kerjasama organisasi. Kurikulum meliputi referensi isi dan operasional proses pembelajaran. Sarana dan prasarana meliputi kekurangan dan keefektifitasan dalam mendukung proses pembelajaran. Hanya itu yang saya bisa sampaikan karena saya masih tahap belajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.